kalian semua dalam keadaan yang sehat semua. Hari ini kita mau memulai ibadah kita. Sebelum mulai, Kak Whitney ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk memiliki sikap yang baik dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Sikap yang baik seperti apa? Duduk yang rapi, tidak makan minum selama ibadah berlangsung. Nah, kita lanjut ya. Kita sebelum masuk dalam cerita firman Tuhan akan menyanyikan sebuah lagu pujian, yaitu Firman Tuhan Ku Dengar. Oke, adik-adik, mari kita satu di dalam doa pembukaan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak karena hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami semua. Walaupun kami ibadah dari rumah, tapi sukacita dan semangat kami masih melimpah. Tuhan bantu kami semua agar kami dapat memiliki sikap yang baik dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, hari ini Kak Whitney akan bercerita tentang seorang pemuda yang sangat taat terhadap Allah. Siapa dia? Dia adalah Yusuf. Yusuf ini memiliki 12 saudara, 11 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Siapakah mereka? Kak Whitney kasih tugas ke adik-adik semua nih. Coba nanti ya dibuka Alkitabnya, lalu coba baca siapa saja saudara-saudara Yusuf. Nah, Kak Whitney lanjutkan ya. Jadi, Yusuf ini adalah anak yang sangat dikasihi oleh bapaknya Yakub. Dan hal itu membuat saudara-saudaranya yang lain menjadi iri hati. Saudara-saudaranya menjadi iri terhadap Yusuf. Jadi bapaknya Yusuf ini sangat mengasihi dia, memberikan dia jubah yang sangat bagus, sedangkan yang lainnya tidak diberikan jubah. Nah, suatu hari adik-adik, Yusuf tertidur dan bermimpi. Mimpi Yusuf adalah dia pergi untuk mencari gandum. Waktu di padang, gandum milik kakak-kakaknya semuanya tunduk terhadap gandumnya dia. Nah, dia pun menceritakan mimpinya ini kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya menjadi marah terhadap dia. Kenapa? Karena mereka berkata seperti ini, Yusuf, memang kamu pikir kami akan tunduk terhadap engkau? Jadi adik-adik, hal itu membuat kakak-kakaknya semakin tidak menyukai Yusuf. Lalu, Yusuf bermimpi lagi untuk yang kedua kalinya. Dan dia menceritakannya kepada keluarganya. Dia kasih tahu bahwa dia melihat 11 bintang dan bulan dan matahari tunduk terhadapnya. Yang dimaksud adalah saudara-saudaranya dan orang tuanya itu akan tunduk terhadap dia. Pada saat dia menyampaikannya, orang-orang yang ada di rumahnya menjadi semakin marah terhadap Yusuf. Bahkan bapaknya juga ikut marah karena apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada mereka. Jadi adik-adik, karena mimpi yang Yusuf ceritakan dan kasih sayang yang dia dapat itu lebih, sehingga membuat saudara-saudaranya menjadi semakin membenci dia. Satu hari adik-adik, waktu saudara-saudaranya lagi mengembalakan anak domba, papanya Yakub panggil Yusuf. Yusuf, kamu kesini. Kamu pergilah bertemu dengan saudara-saudaramu dan lihat keadaan mereka. Dan kembali lagi untuk
menyampaikan kabar baik terhadapku. Jadi Yusuf diminta pergi. Yusuf pun pergi menemui saudara-saudaranya. Nah, pada saat itu saudara-saudaranya itu mengembalakan kambing domba jauh tidak dekat dengan rumah mereka. Nah, pada saat Yusuf pergi dari jauh, saudara-saudaranya sudah tahu nih kalau yang di sana itu adalah Yusuf. Mereka pun mulai berkumpul dan mulai membuat satu rencana yang jahat. Mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Jadi, waktu Yusuf mendekat kepada mereka, yang mereka lakukan adalah menarik jubah Yusuf dan mereka mendorong Yusuf masuk ke dalam sumur yang kosong. Pada saat itu, salah satu kakaknya Ruben mengatakan bahwa sebaiknya mereka tidak membunuh Yusuf karena dia itu masih bagian dari keluarga mereka. Lalu yang mereka lakukan adalah membiarkan dia di dalam sumur dan jubahnya yang indah itu diambil, diinjak dan dibuat menjadi rusak. Pada saat mereka sementara duduk-duduk, Yusufnya di dalam sumur, berjalanlah para pedagang orang Midian. Nah, mereka berjalan. Pada saat itu pedagang-pedagang ini ingin menuju ke Mesir. Lalu saudara Yusuf salah satu mengatakan, namanya Yehuda. Yehuda bilang, bagaimana daripada kita membunuh dia, lebih baik kita menjual dia. Karena tidak ada untungnya kalau Yusuf ini dibunuh. Jadi mereka punya rencana baru, yaitu menjual Yusuf kepada orang-orang Midian. Jadi adik-adik, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dengan harga 20 shikal perak. Nah, Yusuf pun dibawa oleh orang Midian menuju ke Mesir. Di sana Yusuf menjadi seorang budak. Tapi adik-adik, Tuhan selalu menyertai dan mengasihi Yusuf dalam kehidupannya Yusuf, sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf selalu diberkati Allah dan menjadi berhasil. Nah, kita mau belajar dari kisah Yusuf untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia terhadap Allah bagaimanapun situasi kita saat itu. Baik kita dalam keadaan sedih, biasa saja, ataupun dalam keadaan senang, kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi demikian kisah tentang Yusuf di hari ini. Kak Whitney harap kisah ini dapat menjadi berkat untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik, kita juga akan menghafal satu bagian firman Tuhan dalam Kejadian 45 ayat 8a. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Sekali lagi, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Nah, adik-adik, dari ayat ini kita mau melihat bahwa Tuhan yang menyertai Yusuf dari awal hingga sampai dia di Mesir. Kita mau melihat bahwa penyertaan Allah selalu ada dan selalu indah di saat yang tepat. Jadi kita juga mau sama-sama belajar dan tetap mengimani akan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik juga akan mengerjakan aktivitas untuk anak-anak kelas kecil, akan mewarnai dan membuat kolase pada jubahnya Yusuf. Untuk yang kelas besar akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Kak Whitney berikan kepada adik-adik semuanya. Nah, demikian pemberitaan kita di hari ini. Kita akan menutup ibadah kita saat ini dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Di Dalam Suka Duka. Baik, mari kita satu di dalam doa penutup. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu. Kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami harap ya Bapa, agar kami dapat belajar dari kisah Yusuf ini untuk melihat betapa hebatnya Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau yang selalu menuntun, Engkau yang selalu menyertai kami apapun yang kami lakukan. Ini doa kami ya Bapa, Engkau yang berkati kami selalu. Amin. Oke adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita di hari ini. Kami harap adik-adik semua hari besok, minggu depan juga tetap ikut ya sekolah minggu berikutnya. Sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Dadah!